Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Isma. Pada pertemuan kali ini kita masih akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai kata dasar dan perimbuhan, kali ini kita akan mempelajari tentang kata umum dan kata khusus dalam teks deskripsi, lalu penggunaan imaji atau citraan, serta adjektiva atau kata sifat. Untuk kaidah kebahasaan ejaan serta majas dan pronomina akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan silakan menyiapkan alat tulis kalian bagi yang belum menyiapkan. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan mempelajari kata umum dan kata khusus. Nah, ada yang sudah pernah mendengar kata umum dan kata khusus atau yang disebut dengan hipernim dan hiponim ini? Mungkin kalian sudah pernah mengetahui, tapi kalian belum menyadari kalau itu adalah kata umum dan kata khusus. Seperti itu. Baiklah, akan Bisma berikan contohnya agar kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus ini. Nah, kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim. Bisma memiliki kata umum buah, kata khususnya adalah mangga, pepaya, belimbing, duku, rambutan, dan lain sebagainya. Lalu Bisma memiliki kata umum mangga, kata khususnya adalah mana lagi, gadung, kueni, dan sebagainya. Bisma memiliki kata umum duduk. Duduk itu jenisnya kan macam-macam ya. Ada bersila, berselonjor, bersandar, dan lain sebagainya. Duduk tegak. Nah, maka bersila, berselonjor, bersandar, dan duduk tegak itu adalah kata khusus dari duduk. Ada kata umum melihat, tapi kita juga memiliki melirik, memandang, melotot, menatap. Nah, maka kata-kata itu adalah kata khusus dari kata melihat. Lalu ada kata umum hijau. Hijau pun masih banyak kan jenisnya. Ada hijau lumut, hijau daun, hijau toska, dan hijau-hijau yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus. Ketika menulis teks deskripsi, kita akan menggunakan kata umum dan kata khusus ini untuk lebih menjelaskan lebih detail tentang objek yang kita tulis atau yang sedang kita deskripsikan, seperti itu. Itulah gunanya kata umum dan kata khusus agar pembaca bisa lebih membayangkan, bisa lebih seolah-olah melihat, merasakan apa yang kalian deskripsikan dengan penggunaan kata umum dan kata khusus ini. Baik, kaidah kebahasaan selanjutnya yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah imaji atau citraan. Apa sih yang dimaksud dengan imaji atau citraan itu? Imaji atau citraan adalah bayangan atau kesan yang kita pikirkan, yang muncul dalam pikiran kita saat kita membaca sesuatu. Jadi ini menggunakan memanfaatkan panca indera kita. Ada beberapa macam imaji atau citraan. Yang pertama yaitu imaji visual, imaji audio, dan imaji taktil. Imaji visual itu ketika kita membaca sebuah kalimat atau kata, kita seolah-olah bisa melihat sendiri apa yang tertulis dalam kalimat itu. Misalnya seperti ini, rambutnya tergerai panjang. Kita bisa membayangkan kan, oh rambutnya jadi seperti itu, panjangnya sepanjang itu, dan sebagainya. Lalu buah semangka itu sangat merah. Jadi kita seolah-olah bisa melihat ada semangka di hadapan kita dan kita bisa tahu, bisa melihat semerah apa semangka itu. Nah, seperti itu. Lalu ada imaji atau citraan audio. Imaji atau citraan audio ini membuat pembacanya seakan-akan bisa mendengar. Contohnya seperti ini. Bisikan-bisikan itu semakin keras. Nah, kita akan membayangkan bahwa di sekeliling kita ada orang yang berbisik dan kita bisa mendengarnya, seperti itu, ya kan? Suara petir menggelegar. Nah, kita bisa membayangkan sekeras apa suara petir itu. Itu yang dimaksud dengan imaji audio. Jadi seakan-akan kita bisa mendengar secara langsung. Lalu ada imaji taktil.
yang membuat pembacanya seakan-akan bisa merasakan sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tertulis seperti itu. Contohnya, angin berembus menabrak kulitku. Nah, bagaimana? Seolah-olah ada angin yang menabrak tangan kalian dan kalian bisa merasakan sejuknya. Nah, ya. Lalu ada pukulannya membuatku jatuh terhuyung. Bayangkan ada seseorang yang memukul kita dan kita akan terjatuh seperti itu. Nah, kita bisa merasakannya kan? Ini yang dimaksud dengan imaji atau citraan. Ada yang masih kurang memahami? Silakan ditanyakan, bisa ditulis melalui kolom komentar ataupun bisa langsung nanti secara pribadi melalui WhatsApp Wisma. Penggunaan imaji atau citraan itu tadi sangat penting dalam penulisan teks deskripsi. Melalui penggunaan imaji atau citraan, pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis saat menulis teks deskripsi tersebut. Jadi pembaca lebih bisa membayangkan, seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan objek yang dideskripsikan oleh penulis. Kaidah kebahasaan selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah penggunaan adjektiva atau penggunaan kata sifat. Mengapa kita perlu menggunakan kata sifat dalam penulisan teks deskripsi? Tentu saja sama seperti penggunaan kata-kata yang lain, kata sifat ini turut membantu penulis agar pembaca bisa memahami maksud dan tujuannya saat menuliskan sebuah objek. Jadi objeknya itu lebih tersampaikan kepada pembaca seperti itu. Lalu bagaimana ciri-ciri adjektiva yang perlu kalian tahu yang membedakannya dengan kata-kata yang lain? Kita kan mengenal kata benda, kata kerja, kata bilangan dan lain sebagainya. Namun dalam penulisan teks deskripsi ini kita akan lebih banyak menggunakan kata adjektiva atau kata sifat seperti itu. Jadi ciri-ciri adjektiva yang pertama adalah dapat diberi keterangan pembanding, lebih, kurang, atau paling. Lebih tinggi, kurang kurus, paling gemuk, berarti tinggi, kurus, gemuk termasuk kata sifat seperti itu. Ciri-ciri yang kedua adalah dapat diberi keterangan penguat, sangat, amat, benar, sekali, terlalu. Sangat tinggi, amat tinggi, sangat benar, benar-benar tinggi, tinggi sekali, terlalu tinggi, dan sebagainya. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah dapat diingkari dengan kata ingkar tidak. Tidak tinggi, tidak gemuk, tidak kurus, tidak tidur. Kira-kira apakah tidur termasuk adjektiva? Kalau kalian ragu, kalian bisa menambahkannya dengan keterangan pembanding. Aturan yang pertama, lebih, kurang, atau paling. Bisakah kata tidur digabung dengan kata-kata ini? Lebih tidur bisa, kurang tidur bisa, paling tidur bisa. Nah, meskipun dia bisa diingkari dengan kata tidak, tapi dia tidak bisa diberi keterangan pembanding lebih, kurang, paling, sangat, amat, dan sebagainya. Maka dia bukan termasuk kata sifat. Yang selanjutnya yaitu dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya. Setinggi-tingginya, segemuk-gemuknya, semerah-merahnya. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Inilah ciri-ciri adjektiva yang membedakannya dengan jenis kata-kata yang lain. Demikian materi yang bisa Bu Isma sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa pelajari kaidah kebahasaan ejaan dan pronomina serta majas untuk pertemuan selanjutnya. Ada kurang lebihnya Bu Isma mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.